Shalom, selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Pristunita Saragi. Saya mahasiswa dari IAKN Tarutung, Prodi PAK, Grup A semester 1. Mata kuliah Spiritual Kristen dan dosen pengampu saya Pak Dr. Andres Johari Manik MPDK. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan 9 jalan kudus yang terdapat dalam buku Gary Thomas. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu spiritual. Spiritual adalah sifat atau keadaan yang berhubungan dengan hal-hal rohani, seperti iman, kepercayaan, dan nilai-nilai moral. Spiritualitas yaitu yang berakar pada kepercayaan dan ajaran agama Kristen. Nah, secara umum, spiritualitas dapat didefinisikan sebagai pencarian makna dalam tujuan hidup. Spiritualitas juga dapat diartikan sebagai hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seperti Tuhan, alam semesta, atau sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Spiritualitas adalah perjalanan pribadi yang unik bagi setiap orang. Tidak ada cara yang benar atau salah untuk menjadi spiritual. Yang paling penting adalah menemukan apa yang paling bermakna bagi diri sendiri dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Nah, dalam buku Gary Thomas ini ada 9 jalan kudus, dan Gary Thomas memberikan cara bagi kita umat Kristen untuk menemukan Tuhan dalam berbagai cara yang berbeda. Dari ke-9 itu ada 9, yaitu yang pertama, 1. Naturalis. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dengan alam semesta. Mereka menikmati keindahan alam dan melihatnya sebagai perwujudan kebesaran Tuhan. Nah, yang kedua adalah indrawi. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu melalui tubuh dan emosi mereka. Mereka menikmati musik, seni, dan tarian. Dan mereka melihat itu adalah cara mereka untuk memuji Tuhan. Nah, yang ketiga, tradisional. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dengan cara mereka mengikuti ritual dan praktik dalam gereja. Itu adalah sebagai cara untuk mereka berhubung dengan Tuhan. Yang keempat, eksekesi. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu melalui penderitaan. Mereka menyangkal diri sendiri dan menjalani hidup sederhana. Itu adalah cara mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Yang kelima, aktivis. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu melalui pelayanan bersama orang lain, melayani orang lain. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk menunjukkan cinta mereka kepada Tuhan yaitu dengan melayani orang-orang yang membutuhkan. Yang keenam adalah pemerhati. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dengan diam. Mereka menghabiskan waktu dalam keheningan dan meditasi. Itu mereka lebih memilih sendiri untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang ketujuh, antusias. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dengan kegembiraan. Mereka penuh semangat dan bersemangat tentang iman mereka, dan mereka suka merayakannya dengan orang lain. Yang ke-8, kontemplatif. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dalam keheningan. Mereka menghabiskan waktu dalam keheningan untuk merenungkan misteri Tuhan. Mereka lebih suka menyendiri. Yang ke-9, intelektual. Orang-orang yang mengikuti jalan ini menemukan Tuhan itu dalam studi dan refleksi. Mereka tertarik pada teologi dan filsafat. Dan mereka percaya bahwa cara terbaik untuk memahami Tuhan adalah dengan mempelajari tentangnya, mempelajari apa tentang Tuhan. Nah, Thomas percaya bahwa setiap orang memiliki jalan
Tidak ada jalan yang lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan jalan yang paling cocok untuk kita, dan bagaimana kita menjalaninya dengan sepenuh hati agar kita mengerti apa itu spiritual yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, dari ke-9 jalan kudus itu, saya memilih jalan kontemplatif, jalan spiritual yang paling sesuai dengan saya, karena saya merasa saya lebih suka menyendiri. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika saya menyendiri, dan saya bisa merenungkan firman-Nya. Dan pengalaman rohani saya yang mendukung pilihan ini adalah ketika saya merasa atau mengalami masa terpuruk saya dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun ketika saya menyendiri dan berdoa, saya bisa merasakan kehadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya percaya bahwa jalan spiritual kontemplatif dapat membantu saya untuk lebih mengenal Tuhan dan mengembangkan hubungan yang lebih intim dengannya. Nah, buat teman-teman semua yang menonton video ini, di manakah spiritual kita? Karena kita memiliki spiritual dalam diri kita sendiri. Mari kita memaknai yang mana jalan yang kudus untuk menemukan Tuhan. Sekian dari video saya. Shalom.